Umat sekalian, perarakan akan berjalan dari sini lewat pintu muka gereja, pintu utama. Ya, perarakan setelah kita selesai di sini, kita perarakan menuju pintu utama gereja. Lalu masuk ke dalam gereja sambil memegang daun palma dan sambil menyanyi Hosana Putra Daud. Terima kasih. Siapkan lagu pembukaan dari Mada Bakti nomor 398, Hormat Puji Bagimu. Mada Bakti nomor 398, Hormat Puji Bagimu. Hormat puji bagimu, Yesus penebusku. Para bangsa berseru, Hosana Rajaku. Dikau Raja Israel, Putra Raja Daud. Seluruh alam raya padamu bersujud.
Tuhan sertamu. Sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, hari ini mulai pekan yang agung yang disebut Pekan Suci. Sepanjang seluruh masa puasa ini, kita telah menemani Yesus Tuhan kita dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Di sana dia akan menderita dan wafat di salib. Perjalanan ini merupakan bagi kita suatu perjalanan pertobatan. Dan sekarang kita bersama dia di Yerusalem. Bersama rakyat yang menyebutnya dengan seruan-seruan hosana dan melambaikan daun palem, kita pun menyambut dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Tapi segera keadaan hati masyarakat akan berubah. Mereka akan meninggalkan dia atau mengutuknya. Dan kita, apa yang akan kita buat? Akankah kita tetap mendampingi dia dalam penderitaannya? Akankah kita tetap mendampinginya kalau ia menderita dalam saudara-saudari kita? Akankah kita menerima pengorbanan-pengorbanan yang membuat diri kita dan orang lain bebas merdeka? Jawaban atas pertanyaan ini terserah kepada kita masing-masing. Mari kita mulai dengan menyambut Tuhan kita. Kita berdoa untuk pemberkatan palem. Dan berkuasa sepanjang segala. Amin. Pengurus wilayah dipersilakan untuk ambil daun palem. Marabakti nomor 395. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh soraklah sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana
Hosana, terpujilah Kristus Maha Jaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Maha Jaya. Mari kita Lihat. bacaan Injil yang bicara tentang apa yang kita rayakan hari ini. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem ketika Yesus dan murid-muridnya telah berada dekat Yerusalem dan tiba di Betfage terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anak-anaknya di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakan Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan mereka pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Bersama-sama masyarakat kota Yerusalem, mari kita menghormati Yesus sebagai Tuhan dan kita mengikuti jejaknya seraya kita memuji membelurkan Dia dengan lagu pujian. Ayat 2. Dikala Yesus Tuhanmu, dialah penebusmu, duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, dialah penebusmu, duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Maha Jaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah
penebus umat manusia. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raya abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Seluruh alam bernyanyi, bermada baginya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladan sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita duduk untuk mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan.
Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku ya Allahku, Mengapa kau tinggalkan aku? Yesus Kristus telah merendahkan diri, maka Allah sangat meninggikan Dia. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri,
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Umat berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Selama pembacaan kisah sengsara ini, umat dipersilahkan duduk, nanti berdiri sesudah merenungkan, berlutut merenungkan sengsara Kristus. Tuhan memberkati engkau kepada baik. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu, Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri itu bertanya kepadanya, Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya,
Janganlah engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan-hasutan imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? kata mereka. Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? mereka semua berseru. Ia harus disalibkan. Pilatus berkata, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Ia memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang merubuhkan bait Allah dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat
dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani? Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Mari kita berlutut. Selesai. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, Sungguh, dia ini adalah anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang saya kasihi, setiap tahun pada hari Minggu ini gereja membacakan kisah sengsara Yesus. Sambil mendengarkannya kita diingatkan betapa pengecutnya para pengikutnya yang meninggalkan dia pada saat dia sangat membutuhkan kehadiran mereka. Betapa jahatnya para pemimpin agama yang bersekongkol untuk menghukum mati dia. Dan betapa kejamnya para serdadu yang melaksanakan eksekusi terhadapnya. Dan kita perlu diingatkan tentang hal-hal ini, oleh karena kita pun serupa dengan mereka. Tapi ini bukanlah tujuan dari pembacaan kisah sengsara. Kita telah mendengar terlalu banyak kabar buruk seperti kisah sengsara ini. Maka tekanan bukan pada soal ini. Tekanannya adalah pada Yesus, tokoh pusat dalam kisah sengsara. Yang kita ingat adalah kesetiaannya, keberaniannya, dan kebaikan hatinya. Terhadap kegelapan Kalvari, kebaikan hatinya bersinar dengan lebih benderang lagi. Hari kematiannya tidak dinamakan hari Jumat yang buruk, melainkan hari Jumat Agung.
Hal ini membuatnya jadi agung adalah cinta kasih Yesus. Tidak, katanya sendiri, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Cinta kasih Yesus itulah yang kita kenangkan dalam pekan suci ini. Saudara sekalian, orang-orang Kristiani perdana melihat dalam sengsara dan wafat Yesus kemenangan atas kegagalan. Dengan bantuan kitab suci, mereka memahami bahwa ini adalah bagaimana Yesus menang dan masuk ke dalam kemuliaan. Kemuliaannya tidak dapat dipisahkan dari sengsaranya. Di permukaannya bisa tampak seolah-olah Yesus kalah. Ini bukan kekalahan, ini kemenangan. Kemenangan kebaikan atas kejahatan, kemenangan kebaikan atas kebencian, kemenangan cahaya atas kegelapan, dan kemenangan kehidupan atas kematian. Saudara sekalian, kisah sengsara menunjukkan bagaimana Yesus memberikan jawaban atau reaksi atas apa yang dilakukan orang terhadapnya. Ia menyerap segala kekerasan, mentransformasikannya, lalu mengembalikannya sebagai kasih dan pengampunan. Inilah cinta kasih. Bahkan ketika mereka memakukan tangan dan kakinya, ia tetap mengasihi. Ada baiknya kita ingat akan hal ini ketika kita mengalami saat-saat yang berat. Adalah suatu penghiburan bagi kita mengetahui bahwa Yesus telah menderita. Namun penderitaannya akan sia-sia kalau ia tidak telah menanggungnya dengan cinta kasih. Bukanlah penderitaan Yesus yang menyelamatkan dunia, melainkan cinta kasih-Nya. Orang yang mencintai penderitaan itu gila. Penderitaan adalah sesuatu yang Anda akan berikan hampir segala-galanya untuk bisa dihindari. Namun kita suka menderita bagi seseorang yang kita kasihi. Cinta kasih kita memberi arti, memberi makna bagi penderitaan kita. Yesus kita sebut sebagai gembala yang baik, yang mati karena ia mengasihi domba-dombanya. Saudara sekalian, penderitaan yang melulu ditanggung tidak melakukan apa-apa bagi jiwa kita, kecuali barangkali mengeraskan hati kita. Spirit dengan yang mana kita menanggung beban kita adalah yang penting. Segala macam batu bara dan kayu api di dunia ini tidak ada gunanya tanpa adanya api. Saudara sekalian, bukanlah penderitaan yang membawa penebusan bagi dunia, melainkan cinta kasih. Maka bukanlah penderitaan kita yang Tuhan kehendaki, melainkan cinta kasih kita. Akan tetapi cinta kasih tidak bisa tidak mengakibatkan rasa sakit. Tetapi penderitaan itu juga menimbulkan sukacita yang besar. Orang Kristiani tidak hanya menerima penderitaan, ia harus membuatnya menjadi kudus. Cinta kasihlah yang membuatnya menjadi kudus. Semoga demikian, amin. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, semoga Bapa menambahkan mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat kami,
agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi masyarakat dan dunia yang menderita karena bencana alam, semoga Bapa memberkati dan mendampingi seluruh masyarakat dan dunia yang sedang mengalami penderitaan karena bencana alam, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan seluruh bangsa. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat di paroki kita, semoga Bapa yang Maha Murah mencurahkan semangat Yesus Kristus Putranya dalam diri umat di paroki kita, agar kita dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kita sehari-hari dalam mengikuti jejak Putranya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bersama umat penyelenggara misa pagi ini, umat wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, kita berdoa semoga seluruh pengurus dan umat wilayah rohani ini selalu diteguhkan dalam iman, dan sebagai anak-anak Allah Engkau kasihi, dan semoga semakin berani menjadi saksi cinta kasih-Mu dengan memperhatikan dan mencintai sesama kami. Kami mohon kabulkanlah Tuhan doa kami. dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 233. 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Mada Bakti 234.
Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Berdoalah saudara, agar dengan membawa ke altar sukacita dan jeripaya setiap hari, kita menyiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, sudilah menerima roti dan anggur ini, ungkapan syukur kami atas Yesus Kristus yang telah melaksanakan kehendak-Mu dengan taat sampai wafat. Sudilah menyatukan persembahan ini dengan kurban yang tak bernot bercelah, dan jadikanlah kami semakin serupa dengan Dia dalam semangat pengorbanan dan ketaatan kepada kehendak-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan itu, nyatalah pengadilan atas dunia
dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan David. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Di atas bumi seperti di dalam. Berilah kami rezeki pada hari, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sesuai dengan aturan gereja, bahwa yang menyambut tubuh dan darah Kristus adalah mereka yang Katolik, yang sudah dibaptis, mereka yang sudah menerima komuni pertama, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Lagu Komuni Ibadah Bakti nomor 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bercanggung, meski aku tak pantas, datang dan segarkanlah jiwaku yang merana.
Nyatakanlah selalu kasih-Ku akan Dikau.
Marilah berdoa. Mari kita mohon doa juga untuk kesehatan Ibu Vin Nangoy yang sedang sakit. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus. Dia telah menghampakan diri sampai wafat di salib, namun Engkau bangkitkan dan Engkau agungkan. Semoga pengalaman Yesus ini semakin menggores dalam hidup kami, sehingga kami pun rela merendahkan diri dan memanggul salib, agar akhirnya boleh juga menikmati kebangkitan dan kebahagiaan bersamanya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat siang. Beberapa penyampaian dari gereja. Yang pertama, atas nama seluruh umat, mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Tinangon PR yang sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu Palma ini. Juga kepada Frater Pastoral, Frater Diros, dan Suster yang sudah membantu dalam pelayanan komuni pada perayaan Ekaristi pada siang hari ini, diucapkan banyak terima kasih. Kemudian disampaikan terima kasih kepada wilayah rohani penyelenggara liturgi misa pagi ini, wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, kebersihan dari OMK Santo John Baptist de la Salle dan dekorasi WKRI cabang Bunda Teresa, juga kepada kelompok kor dari Manado Catholic Choir yang sudah menyanyi dalam misa pada pagi hari ini. Pada para petugas lainnya, petugas parkir LC, Komsos dan tata laksana yang telah menjalankan tugasnya, diucapkan banyak terima kasih. Pengumuman mengenai jadwal selama Pekan Suci. Pada hari Kamis, tanggal 6 April, kita akan merayakan Hari Kamis Putih. Untuk pusat paroki, misa Kamis Putih pada jam 8 malam atau jam 20.00 dengan penyelenggara liturgi misa wilayah rohani Santa Litwina, dekorasi KTM, sel Bunda Teresa dan kebersihan dari sonar paroki Bunda Teresa. Untuk Kamis Putih hanya satu perayaan Ekaristi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 April 2023, hari Jumat Agung, pada pagi hari jam 8 pagi ada jalan salib yang kita akan mengadakan prosesi jalan salib hidup bersama dengan OMK, dan jalan salib ini akan dimulai jam 8 pagi. Mudah-mudahan kita berdoa cuaca bagus sehingga rencana yang sudah disusun oleh OMK untuk balada penyalipan bisa berjalan dengan baik. Kemudian Jumat itu pada jam 3 sore ada ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung jam 3 sore dengan penyelenggara liturgi ibadah wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, dekorasi wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario, dan kebersihan dari Legium Christum Paroki Bunda Teresa. Selanjutnya, Vigili Paskah hari Sabtu jam 8 April, perayaan Ekaristi malam Paskah di pusat paroki akan dilaksanakan pada jam 20.30 atau setengah 9 malam. Dengan petugas liturgi, penyelenggara wilayah rohani Santo Ambrosius, dekorasi wilayah rohani Santo Thomas Becket, dan kebersihan KBK Paroki Bunda Teresa. Untuk malam Paskah atau Vigili Paskah ini di pusat paroki hanya satu kali misa. Kemudian hari Minggu, Hari Raya Paskah, tanggal 9 April 2023, perayaan Ekaristi ada 2 kali seperti hari Minggu biasanya, yaitu pagi jam 9 dan sore jam 6. Dengan penyelenggara liturgi, misa pagi wilayah rohani Santo Athanasius dan misa sore wilayah WKRI Ranting Santa Emilia.
Untuk petugas dekorasi wilayah rohani Santo Valentinus dan kebersihan kaum Bapak Katolik unit Santo Thomas Aquinas. Demikian untuk jadwal perayaan selama Pekan Suci dan hari Minggu Paskah. Kemudian pengumuman tambahan, pertama diucapkan dari pastor paroki, DPP dan seluruh umat menyampaikan terima kasih kepada keluarga Pesot Sumese yang telah menyumbangkan peralatan misa berupa 2 buah sibori dan dekorasi panti imam, yaitu ukiran gambar perjamuan malam terakhir. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih. Berikutnya bagi umat yang ingin menyumbang atau berkerelaan dalam rangka renovasi fasilitas gereja, dapat menyumbang lewat rekening paroki Bank BNI 1230 123068 atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, atau bisa langsung menyerahkan ke Bendahara Paroki Ibu Daisy Rares. Kemudian dari seksi katekese, sosialisasi katekismus Gereja Katolik hari Minggu 16 April di pusat paroki. Diundang Ketua Sekretaris Bendahara dan seksi katekese dari setiap kelompok kategorial dan umat basis atau wilayah-wilayah rohani serta stasi. Berikutnya dari persekolahan Frater Don Bosco sudah membuka pendaftaran untuk penerimaan peserta didik tahun ajaran 2023 dan sampai 2024. Kemudian dari komunitas Choice Keuskupan Manado mengundang para muda-mudi Katolik untuk bisa mengikuti kegiatan Weekend Choice yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Minggu 14 sampai 16 April bertempat di Wisma Loren Solota. Pendaftaran bisa dilihat di papan pengumuman atau bisa melalui seksi organisasi kelompok kategorial bidang DPP paroki. Pengumuman hendak menikah di paroki. Hendak menikah hari Sabtu tanggal 15 April pasangan calon nikah Saudara Ricky Blasius Kandou, putra dari Ronald Fernando Kandou dan Ibu Regina Maria Rumbayan dari wilayah rohani Santo Yosef Stasibuha, hendak menikah dengan Saudari Emilia Stefani Dien, putri dari Bapak Stefanus Dien, dan Ibu Evi Ramo, wilayah rohani Santa Angela Merici, Stasi Santo Petrus, Mapanget Barat. Rencana pernikahan akan dilaksanakan di Gereja Katolik Ratu Rosari Suci Tuminting, dan ini dibaca untuk pertama kali. Barang siapa yang mengetahui ada halangan atas rencana pernikahan dari pasangan ini, harap menghubungi pastor paroki. Kemudian sesudah perayaan Ekaristi dari WKRI akan menjual makanan, dan pada hari Sabtu atau malam Paskah biasanya umat membawa lilin, tetapi nanti dari OMK akan menyiapkan lilin, tinggal ada uang penggantian lilin sehingga umat tidak perlu membawa dari rumah. Karena itu akan digunakan dalam perayaan Vigili Paskah. Dan yang terakhir tadi dari kelompok KOR MCC dan mengundang saudara-saudari untuk masuk dalam kelompok ini, di mana mereka mencari bass kategori suara bass 2 dan alto 2. Yang berminat bisa langsung menghubungi coachnya, saudara Bapak Kevin Wantalangi. Demikian pengumuman. Atas perhatian diucapkan banyak terima kasih. Selamat Hari Minggu Palma. Selamat kita memasuki Pekan Suci. Terima kasih. Terima kasih kembali atas pengumuman ini. Saya mau mengingatkan bahwa hari Jumat yang akan datang mulai jam 8 pagi ada pementasan Pasio atau Sengsara Kristus oleh OMK. Diharapkan bahwa semua sudah hadir jam 8 pagi. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu.
Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup Mara Bakti nomor 399. Tuhan yang Maha Kuasa, Raja semesta alam, tatamu abadi mulia, takkan mungkin silam. Langit dan bumi musnah, Tuhan tetap jaya. Kami taat padamu, Tuhan Raja mulia. Kami taat padamu, Tuhan Raja mulia. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu.